Ini beberapa rekam jejak Patrick Kluivert yang disebut akan menjadi pelatih baru timnas Indonesia. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosan untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini jangan lupa tekan tombol like-nya. Saat diinformasikan bahwasanya Patrick Kluivert yang akan menjadi pengganti Coach Sintayong, sontak pecinta sepak bola Indonesia pun langsung menyoroti rekam jejak dari Patrick Kluivert. Di dunia kepelatihan, memang secara fakta di atas kertas, Patrick Kluivert tidak memberikan kesan yang impresif. Di sisi lain, tetap ada juga yang mendukung andai Patrick Kluivert lah yang nantinya akan menjadi pengganti Coach Sintayong. Sebab situasinya pemilihan pelatih ini gambling. Kadang ketika kita merekrut pelatih sukses di negara luar, kita bawa ke negara kita tidak sukses. Atau sebaliknya, ada pelatih yang kita rekrut dari kurikulum PT tidak mentereng, kita bawa ke Indonesia, itu bisa berjalan dengan baik. Termasuk kita ambil contoh teman-teman, di klub liga domestik kita, pemilihan pelatih, mereka lihat kurikulum PT yang mentereng dengan segala macam pengalaman, ternyata tidak mampu mendongkrak sesuai yang diharapkan oleh klub. Pemain pun demikian, pemain asing direkrut dari luar mentereng datang ke Liga Indonesia, gagal beradaptasi. Sebaliknya, pemain yang notabene tidak berkelas ataupun secara kualitas so-so lah, biaya transfernya pun murah, datang ke Liga Indonesia malah mentereng. Dan musim-musim berikutnya, value dari pemain tersebut pun meroket 4 kali lipat, 5 kali lipat. Jadi positioningnya gambling teman-teman. Nah, bagaimana cara untuk mengeliminasi kegagalan, kesalahan dalam memilih pelatih? Ya jelas, melakukan yang namanya interview. Seperti yang disebutkan oleh Pak Ete. Dalam menentukan pelatih baru timnas Indonesia, Pak Ete pergi ke luar negeri teman-teman selama kurang lebih 5 hari. Disebut oleh Pak Ete, beliau melakukan yang namanya interview terhadap calon pelatih baru timnas Indonesia. Dari interview tersebut, ya sudah pasti selaku presiden ataupun ketua federasi teman-teman akan memutuskan pelatih mana nih yang cocok dengan arus ataupun filosofi yang dimiliki oleh sepak bola Indonesia. Aku tidak mau ya membahas bobroknya ataupun rekam jejak yang dimiliki oleh Patrick Kluivert karena itu sudah tersebar banyak di media sosial. Bukan hanya dibahas karir di dunia kepelatihannya, tetapi di luar non teknis, di luar pengalaman pelatih melatih negara ABCDE, sudah ada dibahas judi lah, sudah ada dibahas kriminal, inilah itulah. Jadi aku nggak mau membahas lagi ke situ. Di video ini aku ingin memberikan gambaran kepada teman-teman bagaimana simulasi ataupun situasi interview yang dilakukan oleh federasi dengan pelatih baru yang ingin direkrut. Ini based on pengalaman aku. For your information, aku merupakan seorang profesional football analyst yang sempat bekerja dengan beberapa klub profesional yang ada di Liga 1 Indonesia, dan aku pun mendapatkan banyak informasi dari pelatih-pelatih, bagaimana cara mereka melakukan interview dengan petinggi manajemen klub ABCD, dan mendapatkan insight banyak dari rekan-rekan yang ada di luar Liga Indonesia ataupun di luar Indonesia. Nah, sebagai yang bergerak di bidang analis teman-teman, ya sedikit banyak bertukaran informasi menjadi salah satu kekuatan yang penting menciptakan daya pikir yang berbeda dari musim ke musim ataupun dari beberapa pertandingan yang sudah dilakoni. Misalnya beberapa teman-teman analis yang ada di Premier League mempunyai koneksi juga kok. Dari Vietnam misalnya ada koneksi juga Liga Vietnam, di Malaysia ada juga koneksinya. Oke ya, jadi kita masuk mensimulasikan, nggak secara substansi pasti seperti itu, namun secara garis besarnya, alurnya teman-teman bisa memetakan bagaimana cara memitigasi kesalahan dalam memilih pelatih. Hal serupa juga kan Sintayong pada saat ditunjuk oleh ketua PSSI era Pak Iwan Bule, itu kan dilakukan juga interview. Nah, jadi ya itu normal. Yang pertama pasti ketua federasi akan menanyakan
di sesi pertemuan teman-teman akan menanyakan apa motivasi ataupun alasan pribadi, ini introduction, kepada pelatih yang ingin di-hire tersebut untuk mengambil tongkat komando menjadi pelatih suatu negara ataupun menjadi pelatih timnas Indonesia. Itu aspek yang sangat amat krusial kalau kita bicara ingin mengetahui niat, ingin mengetahui motivasi. Nah, di momen interview yang dilakukan oleh Pak ET, ini viral juga di media sosial kan, tanggal 25 Desember, ya quote and quote lah ya, coba diuji oleh Pak ET. Aku nggak mau memperdebatkan apakah itu elok di tanggal 25, di hari yang sakral teman-teman, hari yang penting untuk dilakukan 25 Desember tahun 2024, nggak di situ ya. Tetapi disebutkan oleh Pak ET melihat bagaimana kan, jelas kan, melihat bagaimana sikap yang ditunjukkan oleh pelatih baru tersebut, keseriusan. Itu dia tadi, ada kaitan sama motivasi tadi, serius nggak? Kita bakal mengetahui dari elemen tersebut, dan dikatakan oleh Pak ET, teman-teman, itu sebagai nilai plus bagi pelatih tersebut. Nah, selanjutnya pada saat pelatih ditanyakan hal demikian, ya dia menjabarkan dari A sampai Z lah ya, secara artikulasi, argumentasi, apa motivasinya untuk menjadi pelatih negara A, negara B, negara C. Oke, itu elemen pertama yang standar ditanyakan di introduction. Kemudian ini masuk ke elemen kedua. Ini perihal lebih mendalam, filosofi sepak bola. Nah, tentu bagi seorang ketua federasi ataupun presiden federasi akan menanyakan bagaimana orientasi permainan yang ingin pelatih tersebut tumpahkan terhadap timnas ataupun negara Indonesia, teman-teman. Nah, ball possession, defense counter, atau seperti apa? Tentu disitulah kesempatan bagi pelatih menjabarkan, aku mau ball possession, aku mau counter attack, aku mau gegen pressing, aku mau ikuti taktik Pep Guardiola, aku mau ikuti taktik Arne Slot, bla 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 bla. Dari hal tersebut, selaku ketua federasi akan mendapatkan gambaran, oh ini cocok nih, wah ini menarik ini. Nah, pasti disesuaikan juga kan dengan kapasitas kita, pemain kita. Oleh karenanya, dengan squad sekarang ini kan disebut-sebut harusnya permainan kita nggak lagi defense counter. Itu kan disebut-sebut kan di media. Nah, lalu ada pertanyaan ya sakral dari visi dan misi ataupun filosofi sepak bola, teman-teman, yang bisa kita dapatkan gambaran jelas. Coba, ini biasanya ditanyakan nih oleh manajemen ataupun petinggi, ditanyakan kepada pelatih. Coba kasih contoh gambaran sukses, filosofi yang pernah Anda punya di negara A, B, C, D ataupun klub. Nah, itu salah satu momen yang sangat amat penting. Kalau misalnya nggak sukses, kalau misalnya nggak berhasil, maka pelatih tersebut akan sulit itu untuk menjelaskannya, untuk memberi jawaban. Nah, dan Patrick Kluivert dalam konteks rekam jejaknya di dunia kepelatihan, nah, kesannya kan tidak impresif. Normalnya selaku yang mendengarkan jawaban pasti sudah tahu akan hal tersebut. Ya mungkin dengan janji-janji yang lain, dengan kesepakatan-kesepakatan lain, bisa saja rekam jejak yang di belakang pun nggak terlihat lagi. Ya pasti ya bicara inilah ya, ketika diskusi, interview, saling bertatap muka, ada sikap-sikap yang mungkin sedikit tegang bisa tercairkan dengan ya keakraban. Apalagi kalau misalnya Pak ET udah sering bertemu dengan kandidat pelatih tersebut, pasti nggak akan terlalu tegang. Bisa mencairkan suasana yang terjadi di atas lapangan, teman-teman. Selain daripada di momen interview, selain daripada situasi itu, ditanyakan lagi bagaimana gaya permainan yang ingin dilakukan di atas lapangan, bentuknya, attacking-nya, cara pressing-nya, transisinya, bla bla bla, banyak lah dijabarkan oleh pelatih kepala untuk
menjelaskan bagaimana soal filosofinya di dunia sepak bola. Dan jelas kalau kita bicara Patrick Kluivert, ya dia strike nih terhadap filosofi total football, positional play, dan itu dia terapkan ya sesuai dengan kapasitas pemainnya di atas lapangan. Meskipun sudah kita katakan di awal tadi ada beberapa sikap yang terlalu strike dia membuat filosofi tidak berjalan, dan itu terjadi juga di beberapa episode perjalanan karirnya di dunia kepelatihan. Kemudian masuk nih tadi poin kedua, poin ketiga, pengelolaan tim bagaimana. Nah, maksudnya ini Patrick Kluivert bagaimana menjaga harmonisasi ruang ganti, menjaga harmonisasi antar dirinya dengan pemain. Itu harus ditanyakan kepada pelatih baru yang ingin direkrut. Nah, untuk posisi STY lewat preskon resmi yang dilontarkan oleh Pak Erick Thohir selaku Ketua PSSI, kita kan mempunyai masalah problem komunikasi, dikatakan ya oleh Pak ET sedikit banyaknya. Oleh karenanya penting itu ditanyakan juga kepada pelatih yang baru, karena Pak ET menginginkan pelatih yang baru ini mempunyai leadership, mempunyai kemampuan komunikasi, mempunyai taktikal yang bagus, bla 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 bla. Nah, sebelum di ACC, sebelum deal, yaitu wajar ditanyakan persoalan-persoalan yang terjadi di tubuh timnas Indonesia. Kemudian Ketua Federasi akan menanyakan juga bagaimana pelatih tersebut memastikan peran pemain tersebut di atas lapangan. Nah, ini perihal judgement lagi, penilaian. Nah, terserah Patrick Kluivert apa yang mau dia jawab, apa mau dia tanya, apa yang mau dia sampaikan. Dan yang terpenting, bagaimana cara pelatih misalnya menanggapi pemain yang ada tidak sesuai dengan visi dan misinya. Nah, ini kan terlempar lagi dengan aspek komunikasi yang terjadi antara STY sama Eliano beberapa waktu yang lalu. Sebut diinformasikan di media kan nggak sesuai itu Eliano dengan tactical STY. Itu kan vulgar banget kan. Akhirnya memunculkan sebuah dimensi baru, pergejolakan yang tidak efektif. Nah, itu momen soal bagaimana pengelolaan terhadap tim. Selanjutnya, pengembangan pemain muda. Poinnya teman-teman, yang akan diskursuskan antara ketua federasi dengan pelatih. Misalnya, bagaimana pelatih tersebut mempunyai ide mengembangkan pemain muda di tim ini. Kan ada pelatih, teman-teman, yang tidak terlalu fokus memberikan kesempatan kepada pemain muda. Dalam konteks Coach Sintayong, potong generasi itu salah satu case yang krusial, dibangga-banggakan, disukai oleh pecinta sepak bola Indonesia. Ada juga pelatih yang tak mau memaksakan pemain muda diberi kesempatan. Nah, elemen tersebut wajib dan harus ditanyakan. Kemudian, peran daripada akademi ataupun pembinaan usia muda untuk mendukung visi dan misi daripada seorang pelatih kepala. Itu ditanyakan oleh ketua federasi. Lalu ada juga pengalaman sukses bekerja dalam pengembangan pemain muda. Nah, ini pun aspek yang sangat amat krusial lagi. Sebab jika Patrick Kluivert lah orangnya, Patrick Kluivert memiliki dinamika yang sangat amat kencang pada saat menjadi direktur Akademi La Masia. Bagaimana dinamikanya Bang Tom? Sudah kita bahas di video sebelumnya. Cekcok antara pelatih kepala. Itu kan salah satu yang menjelekkan akhirnya citra La Masia. Lalu kita bergeser, masuk ke taktik dan strategi. Nah, ini pun ditanyakan lagi bagaimana taktik dari seorang pelatih kepala dijabarkan tentunya oleh Patrick Kluivert. Apakah fleksibel, ada fokus dengan sistem-sistem tertentu enggak, kemudian bagaimana menyesuaikan taktikal pada saat menghadapi negara yang lebih kuat, lebih superior daripada komposisi tim kita. Kalau kita lihat Coach Sintayong saat menghadapi negara yang lebih kuat, kita cenderung bermain oportunis. Tapi kalau menghadapi negara yang inferior, kita berani lebih proaktif. Di sisi lain, ada satu case yang menarik juga pada saat Sintayong menghadapi negara-negara yang secara kualitas nggak begitu jauh, kita cenderung juga yang namanya bermain lebih oportunis juga, menunggu yang identitasnya jelas. STY itu counter defense alias bermain lebih reaktif. Lalu di momen pertanyaan taktik dan strategi ini juga teman-teman ditanyakan juga
apa aspek ataupun peran teknologi. Misalnya seperti video analis, step-stepnya teman-teman, tracking terhadap pemain, bla 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 bla. Karena kesuksesan dari seorang pelatih itu bukan lagi dilihat dari pemain-pemainnya juga, tetapi bagaimana orang-orang yang ada di belakangnya mendukung, mensupport apa yang diinginkan oleh pelatih kepala. Selanjutnya target dan ekspektasi. Targetnya harus jelas. Untuk posisi pelatih baru timnas Indonesia harus masuk kan ke Piala Dunia teman-teman. Dan ya ekspektasinya seperti apa yang harus disampaikan kepada pelatih yang baru. Nah, untuk tidak ada salah komunikasi di perjalanan waktu ya nanti. Ketika target itu jelas, tentu harus juga diimbangi dengan kualitas pemain, pondasi daripada tim tersebut. Apakah bisa? Kalau misalnya kualitas nggak oke, target Piala Dunia nggak masuk akal. Nggak masuk akal ya. Nah, di posisi kita sekarang dengan kualitas disebut-sebut bisa nih berpotensi untuk masuk Piala Dunia. Oke, kemudian selanjutnya poin kepemimpinan dan komunikasi. Misalnya ditanya bagaimana gaya kepemimpinan Anda di dalam dan di luar lapangan, bagaimana Anda bekerja sama dengan staf pelatih official lain ketika menjadi pelatih. Itu dijawab oleh pelatih kepala. Nah, untuk meyakinkan ketua federasi. Kemudian pertanyaan selanjutnya ataupun terakhir teman-teman, ini lebih ke sifat, ada nggak yang mau ditanyakan pelatih kepala ini ke ketua federasi, ataupun menceritakan pengalaman pelatih kepala ini kepada ketua federasi, ataupun ada nggak ide-ide pelatih kepala baru ini kepada ketua federasi. Dan ya itu dijustifikasikan, disampaikan apa saran-sarannya, apa masukan-masukannya, dan apa hal yang harus dilakukan untuk bisa merealisasikan target-target yang sudah dibahas ataupun diinterviewkan tadi. Well done. Itulah dia teman-teman beberapa prinsip yang harus teman-teman ketahui. Oke, jika kita bicara apa yang sudah kita katakan tadi, pertanyaan-pertanyaan biasa ditanyakan kepada pelatih baru di sesi interview antara ketua federasi dengan pelatih baru, maka harusnya kita bisa memitigasi hal-hal yang tidak diinginkan. Harusnya dari hal tersebut kita bisa mengetahui bahwa pelatih tersebut ya nggak cocok nih, ataupun cocok nih. Nah, dari situ juga kita mengetahui rekam jejaknya nih. Dan kalau misalnya pelatih yang secara rekam jejak ataupun secara kualitas memang tidak oke di negara-negara sebelumnya, lalu lewat interview bisa lewat, bisa meyakinkan, ya mungkin bisa saja pelatih tersebut pertama pandai berbicara, kemudian memang mencoba melakukan perubahan, ingin membuktikan diri, kemudian yang tiga, ya hubungan kedekatan nggak bisa juga kita kesampingkan teman-teman. Itu biasa di dunia sepak bola. Contoh Korsel juga ketika menunjuk Jurgen Klinsmann, itu kan ada andil kedekatan ketua federasi ya, kalau aku nggak salah teman-teman. Ya itulah beberapa aspek yang harus kita pahami. Dan harusnya kalau kita bicara profesional, maka lewat interview kita bisa dengan saklek menentukan bahwa pelatih yang terbaik itu A, B, C, D, E, tanpa ya menyikapi ataupun memilah-milih dengan dasar subjektivitas. Subjektivitas itu maksudnya lebih condong kedekatan ataupun ya hal-hal yang bukan masuk ke ranah teknis, malah lebih ke aspek-aspek non teknis. Well done. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.